Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saringatun Nutrika, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan 27 tahun 2020 dari Universitas Negeri Semarang. Adapun kegiatan rancangan aktualisasi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Rancangan aktualisasi kegiatan yang pertama adalah melakukan koordinasi penyusunan panduan pengoperasional e-jurnal bagi calon penulis di Jurnal Economic Education Analysis Journal. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan koordinasi dengan editor-in-chief di Jurnal EAJ. Yang kedua, mengumpulkan saran dan masukan dari kepala laboratorium sekaligus sebagai mentor terkait penyusunan panduan. Dan yang ketiga, mengonsultasikan ide atau gagasan kepada pengelola EAJ dan yang lainnya. Untuk rancangan aktualisasi kegiatan yang kedua, yaitu pembuatan panduan pengoperasional e-jurnal bagi calon penulis di Jurnal EAJ berbasis teks. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan konsultasi dengan editor-in-chief di Jurnal EAJ. Yang kedua, menyusun konsep panduan pengoperasional jurnal. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka panduan pengoperasional jurnal bagi calon penulis di Jurnal EAJ. Selanjutnya, rancangan aktualisasi kegiatan saya yang ketiga, yaitu melakukan pembuatan panduan pengoperasional e-jurnal bagi calon penulis di Jurnal EAJ yang berbasis video. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan editor-in-chief di Jurnal EAJ. Yang kedua, menyusun konsep pembuatan panduan pengoperasional jurnal. Kemudian yang ketiga, melakukan pembuatan video. Rancangan aktualisasi kegiatan yang keempat adalah melakukan review pedoman pengoperasional e-jurnal, baik yang berbentuk teks ataupun video. Tahapan kegiatannya meliputi yang pertama, mengirimkan panduan pengoperasional e-jurnal kepada pengelola Jurnal EAJ. Yang kedua, mengirimkan panduan pengoperasional jurnal kepada mentor. Dan yang ketiga, mengirimkan panduan kepada beberapa mahasiswa sebagai sampel untuk memberikan feedback. Ya, selanjutnya adalah rancangan aktualisasi untuk kegiatan yang kelima. Dengan kegiatan melakukan revisi panduan kepada calon penulis di Jurnal EAJ. Tahapan kegiatannya meliputi yang pertama, mempelajari masukan terhadap panduan pengoperasional jurnal dari sesama pengelola jurnal, dari mentor, dan juga dari mahasiswa. Yang kedua, melakukan revisi panduan. Kemudian yang ketiga, mengirimkan hasil revisi kepada pengelola jurnal dan juga kepada mentor. Kegiatan selanjutnya yang terakhir adalah rancangan aktualisasi kegiatan yang keenam. Dengan kegiatannya melakukan sosialisasi, panduan, dan pengenalan kaidah selingkung Jurnal EAJ kepada mahasiswa sebagai calon penulis di Jurnal EAJ. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan ketua jurusan untuk proses persiapan kegiatan, waktu, tempat, beserta peserta yang akan ikut dalam kegiatan sosialisasi. Yang kedua, melakukan pembuatan materi untuk sosialisasi dan pelatihan. Yang ketiga, sosialisasi pedoman dan pengenalan kaidah selingkung Jurnal EAJ. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kegiatan sosialisasi, pedoman, dan pengenalan kaidah selingkung.
siang Mbak Tias. Saya hari ini mau melakukan konsultasi kepada Mbak Tias terkait dengan revisi yang sudah saya lakukan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu Pengelola Jurnal. Ini panduan yang sudah saya susun, silahkan bisa ditulis kembali. Ini kemarin udah diperbaiki sesuai dengan revisi saya? Sudah. Kemarin udah konsultasi juga nggak ke Pak Kanjur? Kalau untuk Pak Kanjur hanya konsultasi terkait dengan kegiatan sosialisasi. Kalau untuk panduan semuanya saya koordinasinya dengan pengelola jurnal dan juga dengan Surati dan Budina sudah. Saya lihat dulu ya. Ya. Ini Mbak Ika, panduan submit naskahnya dari apa dulu? Sama ya seperti kemarin yang kita sepakati. Iya. Dengan auto register, diawali dari auto register sampai dengan anti foto submit. Saya rasa udah bagus ini ya Mbak Ika ya, udah sesuai dengan alur yang selama ini kita jalankan di PAJ. Ini justru bagus sekali, ini nanti pasti akan sangat membantu untuk adik-adik mahasiswa di dalam subkat, karena memang selama ini banyak sekali ya Mbak ya kesulitan yang mereka alami di dalam melakukan artikel ini salah tapi ini Mbak Ika luar biasa punya panduan seperti ini. Kami dari tim jurnal merasa sangat terbantu. Dan ini saya rasa udah bagus Mbak Ika, udah bagus sekali. Nanti bisa dikonsultasikan dengan pengelola jurnal lain. Ya, terima kasih Bu Tias. Ya, selamat pagi Pak Hengki. Ini saya mau melaporkan terkait dengan panduan yang telah saya susun sebelumnya. Ini kan kemarin sudah saya kirimkan ke beberapa pengelola jurnal dan juga mentor untuk diberikan masukan terkait dengan panduan submit naskah di jurnal PAJ. Ini sudah saya perbaiki. Terima kasih, selamat pagi Bu Karimatun Mutika. Ya, saya akan melihat sepintas terkait dengan panduan submit naskah di jurnal PAJ yang sudah Mbak Ika buat. Nanti semoga bisa diterapkan di tempat kita dan akan menghasilkan banyak artikel yang bisa disubmit di jurnal untuk kepentingan pengembangan jurnal PAJ itu sendiri. Oke, di sini ada terkait dengan tata cara atau bagaimana kita mahasiswa dan juga dari luar untuk submit ya. Ini pakai program apa Mbak? Itu menggunakan OJS 3 Pak. OJS 3. Semua untuk data terkait dengan penulis maupun artikel sudah difasilitasi untuk masuk di dalam form ini. Sudah dimulai dari yang belum punya akun register dulu sampai yang sudah ada akun berarti bisa langsung masuk ke submission-nya. Gitu. Berarti apakah perlu kontak dulu dengan pengelola? Oh tidak. Bisa langsung klik
klik ke URL-nya website atau alamatnya. ke alamat websitenya EAJ. Kemudian ada nama, ada Iya, register dulu bagi yang belum punya akun. Jadi berarti mudah ya. Iya. Pakai bahasa Inggris. Iya, karena di jurnalnya itu menggunakan settingannya menggunakan bahasa Inggris. Tetapi untuk ininya keterangannya saya ada tambahan menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan calon autornya. Oke. Ada batas maksimal untuk kapasitas artikel untuk apa? Kalau bisa ini, Ya, misalnya kalau lebih dari berapa giga atau megabyte itu enggak enggak ada. giga. Jadi kan kalau kita ada batasnya itu berapa itu enggak. Tidak ada. Berapa tahap? Tahap kegiatan atau tahap? Ya, tahap untuk bisa artikel itu Oh, sampai pada terakhir habis itu ada 6 Pak. Iya, ada. simpel ya. Yang Semoga ini bisa diaplikasikan karena Mbak Ika sudah membuat praktis mungkin. Oke, ini saya pertanyaan ini saya ke rumah dulu, saya nanti coba kita lihat kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Selamat pagi Pak Hengki. Di kesempatan ini saya mau minta Pak mau menyampaikan terkait dengan panduan tertib yang sudah saya susun untuk autor yang akan melakukan tertib naskah di jurnal EAJ. Ini yang sudah disusun berdasarkan masukan dari beberapa pengelola jurnal. Saya baca terakhir ya Mbak ya. Ini sudah koordinasi dengan pengelola di EAJ, dengan Mbak Tia, kemudian juga sama Mbak Rafi juga. Sudah. Berarti gantinya tetap di IG. Ini berarti kan bagaimana sangat rinci, bagaimana mulai dari di sana kan ada kaidah sebelumnya, kemudian ada cara-caranya ya. Ini sudah disosialisasikan ke mahasiswa atau belum? Insya Allah rencananya hari Kamis besok. Sekaligus saya mau minta izin untuk acara hari Kamis besok karena ini kan pesertanya adalah mahasiswa yang akan yang sudah menyusun skripsi dan hampir selesai, sehingga nanti harapannya keluarannya bisa di EAJ. Berarti besok pagi ya. Iya. Ini berarti pakai OJS ya misalnya ya. OJS juga. OJS juga. Kalau template-nya nanti disediakan. Template-nya sudah ada, nanti bisa di-download juga di website-nya dan sekaligus nanti akan ada sosialisasi kaidah penelitian dan template-nya ketika hari Kamis besok. Dan itu juga nanti ada pelatihan yang lainnya yang kemarin untuk konsultasi yang pertama kami menawarkan untuk ada kegiatan pelatihan yang lainnya seperti pelatihan penelitian dan sebagainya. Nah, insya Allah besok sekaligus setelah acara sosialisasi tanggal ini. Iya, itu kan sangat penting saat ini untuk mendelay itu kalau tidak untuk kita lakukan penulisan kata-kata atau transmanager itu juga bagus. Kemudian dalam program itu yang mengantisipasi ya kesamaan yang tidak normal ya, dan kita wajib sebagai KMnya kita. Dan semoga saja kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, mahasiswa bisa mengerti dengan baik. Online ya? Online Pak, dengan Zoom meeting ya. Mbak Bu Ika sendiri atau ditemani siapa? Saya sendiri, nanti sama Bu Tias Iya. dari pengelola EAJ. Teman-teman mahasiswa yang bantu biasanya EAJ juga ikut. Kebetulan untuk yang mahasiswa ini kan pengelola jurnalnya ada yang sedang PPL, satunya lagi ada kuliah di waktu hari Kamis jam 9 itu. Mungkin bisa minta tolong yang lain.
Karena kalau menghandle sendiri agak repot, kadang kan harus ada ya walaupun kita sendiri nanti ada yang request untuk meetingnya kalau tidak ada apa namanya ya dokumentasi ya selain pemerintah ada bikin kalau tidak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Di jurusan pendidikan ekonomi itu ada 2 jurnal yang dimiliki. Yang pertama adalah jurnal yang bernama Dinamika Ekonomi, kemudian Dinamika Pendidikan, kemudian yang kedua adalah jurnal yang bernama Economic Education Analysis Journal atau biasanya kita sebutnya sebagai EAJ. Nah, biasanya artikel mahasiswa yang bersumber dari penulisan skripsi itu nantinya akan diarahkan ke submit di jurnal ini, tetapi ada juga beberapa mahasiswa dan juga dosen pembimbing yang mungkin mengarahkan untuk di submit di jurnal yang lainnya di luar EAJ. Itu juga tidak menutup kemungkinan, tetapi biasanya dominasinya adalah di submit di jurnal EAJ ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin teman-teman mahasiswa nih yang belum kenal tentang EAJ, maka mari kita kenalan lebih jauh terkait dengan jurnal EAJ atau Economic Education Analysis Journal. Kita masuk ke pengenalan tentang EAJ. Jadi EAJ ini adalah jurnal elektronik ya atau terbitan berkala ilmiah yang dimiliki oleh jurusan pendidikan ekonomi yang sudah ber-ISSN, kemudian juga sudah terindeks oleh Sinta. Sintanya Sinta 5. Jadi sudah diakui secara nasional melalui indeks Sinta tersebut. Oke, silakan bisa bermain dulu ke sini, ke Mendeley yang belum punya. Nah, nih Mendeley Reference Manager Software and Research. Ini diklik aja yang belum punya, silakan mulai sambil kita latihan. Bisa tuh yang pakai laptop bisa langsung bikin akunnya. Yang belum punya akun langsung create account. Kemudian kalau misalnya yang sudah punya berarti tinggal sign in. Ini adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai reference manager. Dengan menggunakan Mendeley dapat mengolah referensi-referensi tulisan dengan mudah. Nah, sebagai sebuah reference manager dapat merekam informasi setiap file sumber referensi ke dalam Mendeley. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang Turnitin. Saya rasa teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan apa itu Turnitin. Ya, Turnitin adalah aplikasi yang digunakan untuk mengecek atau mendeteksi kesamaan teks suatu naskah atau karya tulis dengan publikasi lain yang telah selamat kepada Ibu Sarinatun Mubrika yang sudah membuat rancangan aktualisasi diri terkait dengan Diklat Prajabatan untuk tahun 2020 ini, yaitu panduan subjek naskah di Jurnal Economic Education Analysis Journal EAJ bagi autor atau penulis. Di sini dirancang oleh Bu Sarinatun Mubrika terkait dengan langkah-langkah bagi para penulis artikel yang ingin memasukkan artikelnya ke dalam jurnal di EAJ. Saya rasa ini cukup mudah untuk dilakukan dan juga karena di sini langkah-langkahnya sudah jelas dan cukup mengakomodasi semua terkait dengan publikasi artikel, ya mulai dari identitas, kemudian afiliasi dan sebagainya. Saya rasa ini satu hal yang bisa mempersingkat
seorang penulis untuk mempublikasikan artikel jurnal ilmiahnya, terutama di Economic Education Analysis Journal jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Terima kasih kepada Ibu Saringatun Mudrika. Semoga bisa kita aplikasikan secepat mungkin sehingga di jurnal EAC juga bisa mendapatkan artikel-artikel yang lebih banyak dan secara kualitas juga bagus karena ditopang oleh langkah-langkah yang cukup praktis dan juga fast response saya rasa karena secara baik. Terima kasih, selamat menuju Saringatun Mudrika, sukses selalu. Ya, saya sangat mengapresiasi program-program yang disusun oleh Ibu Saringatun Mudrika SPD MPD, yang mana program itu adalah program untuk pengembangan jurnal Economic Education Analysis Journal, yaitu jurnal dari jurusan Pendidikan Ekonomi yang mengakomodasi artikel-artikel dari penelitian-penelitian mahasiswa. Jadi panduan yang sudah disusun oleh Ibu Saringatun Mudrika ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman mahasiswa bagaimana cara mengupload artikel mereka di dalam OJS. Sekaligus panduan ini bisa memaksimalkan pengelolaan OJS dari jurnal Economic Education Analysis Journal. Sukses untuk Ibu Saringatun Mudrika. Beliau merupakan dosen muda yang sangat luar biasa. Kami mendukung apapun program-program beliau karena program-program tersebut tentunya akan bermanfaat bagi kemajuan Economic Education Analysis Journal. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik SPD MSI, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Saya ingin menceritakan apa yang telah dilakukan oleh salah satu peserta latsar CPNS kami, yaitu atas nama Ibu Saringatun Mudrika SPD MPD. Beliau telah merencanakan beberapa kegiatan dan beliau sangat aktif berkomunikasi, berkoordinasi dengan kami di pimpinan jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Secara khusus kegiatannya adalah bagaimana pengelolaan jurnal yang ada di jurusan Pendidikan Ekonomi, salah satunya adalah Economic Education Analysis Journal atau EAJ, dan beliau berinisiatif agar mahasiswa yang akan melakukan submission atau author yang lain dari fakultas lain, dari kampus lain itu bisa dengan baik bagaimana cara submissionnya, maka beliau telah menyusun sebuah pedoman bagaimana submission ke EAJ. Kemudian Bu Ika juga menambah kegiatan agar jurnal yang diterbitkan nanti papernya sangat berkualitas, maka ada nanti tentang penggunaan reference manager berupa Mendeley dan juga aplikasi Turnitin untuk cek plagiasi dan similarity. Secara umum Bu Ika tadi bisa berkoordinasi dengan pimpinan, bisa konsultasi dengan baik, kemudian komunikasi dengan kolega pengelola jurnal yang ada di jurusan seperti ada Bu Ate, Bu Tias, dan juga Pak Jarod, termasuk juga teman-teman yang seangkatan dalam latsar ini sehingga pelaksanaan kegiatan aktualisasi Bu Ika dan kawan-kawan bisa berjalan dengan lancar. Semoga sukses selalu Bu Ika, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kegiatan aktualisasi dalam rangka habituasi Latsar CPNS Kemendikbud tahun 2020. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.